Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Hari ini kita akan membahas konsep penting dalam pemrograman, yaitu array dalam bahasa C++. Kita akan belajar tentang pengertian array satu dimensi dan dua dimensi, serta cara deklarasi, cara memanggilnya, operasi dasar, serta contoh soal. Langsung saja, yang pertama ada array satu dimensi. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Array satu dimensi dapat dianggap sebagai daftar atau barisan elemen yang tersusun secara linear. Nah, contoh array satu dimensi adalah seperti ini. Contoh deklarasinya. Nah, ini adalah contoh deklarasi array satu dimensi. Jika deklarasi seperti ini, berarti itu adalah array satu dimensi. Nah, selanjutnya array dua dimensi. Array dua dimensi dapat dianggap sebagai tabel atau matriks yang memiliki baris dan kolom. Setiap elemen dalam array dua dimensi dapat diakses dengan dua indeks. Nah, contoh bentukan array dua dimensi adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh bentukan array dua dimensi. Nah, selanjutnya ada cara deklarasi array. Yang pertama itu ada array, contoh array satu dimensi, cara deklarasinya. Jadi array ini tuh dapat deklarasikan dengan menentukan tipe data, nama array, dan ukuran arraynya. Nah, ini contoh deklarasi array satu dimensi. Nah, ini adalah contoh deklarasi satu dimensi dengan 10 elemen. Nah, selanjutnya tuh ada contoh deklarasi array dua dimensi. Nah, ini adalah contoh deklarasi array dua dimensi yang dimana terdapat 3 baris dan 4 kolom. Nah, selanjutnya itu ada cara pemanggilan array. Nah, yang pertama itu cara memanggil array itu yang pertama ada seperti biasa quote, habis itu angka misalkan 2. Nah, ini tuh adalah cara pemanggilan array yang dimana menampilkan elemen ketiga atau indeks kedua dalam array. Nah, selanjutnya itu ada contoh pemanggilan array dua dimensi. Nah, ini tuh adalah contoh pemanggilan array dua dimensi, di mana ini menampilkan elemen barisan kedua dan kolom ke-1. Nah, selanjutnya ada operasi dasar dalam array. Nah, yang pertama itu ada operasi pengisian array. Nah, di sini menggunakan array satu dimensi yang memiliki 3 buah elemen. Nah, yang pertama tuh kayak kita masukin elemen pertama misalnya bernilai 5 dan seterusnya. Nah, selanjutnya tuh ada menampilkan isi array. Di sini tuh menggunakan looping ya, yang dimana jika i kurang dari 3 maka i bertambah gitu. Selanjutnya tuh ada di sini menghitung jumlah elemen dalam array. Nah, di sini juga menggunakan looping for ya. Jadi seperti ini formatnya untuk menghitung jumlah elemen-elemen dalam sebuah array. Yang selanjutnya tuh contoh program array satu dimensi. Di sini tuh contohnya itu meminta program yang meminta pengguna untuk memasukkan 5 angka, lalu mencari dan menampilkan angka terbesar di antara angka yang diisi atau di input tersebut. Nah, yang pertama itu ada deklarasi
arraynya ya. Di sini tuh deklarasi max itu untuk menyimpan angka terbesar. Selanjutnya itu di sini inputan untuk pengguna memasukkan angka-angka yang akan disimpan dalam array. Nah, selanjutnya itu di sini tuh ada loopingan untuk menampilkan angka terbesar yang dimasukkan dalam array tersebut. Coba kita contohkan langsung saja codingannya. Nah, jadi yang pertama tuh user diminta untuk memasukkan 5 angka. Saya contohkan sebagai berikut. 2 3 4 5. Nah, maka secara otomatis array akan menampilkan angka terbesar yang diinput oleh pengguna. Ya, yang saya input di sini itu ada 1 2 3 4 5 dan yang angka terbesar itu 5 ya. Jadi maka array akan menampilkan angka 5 sebagai angka terbesar. Meskipun kita coba isinya secara acak ya. Isinya itu secara acak. Misalkan di sini itu 22, ini 3, ini dan nah, maka array juga akan menampilkan angka yang paling terbesar dari yang di input oleh user, meskipun ya user menginput angkanya secara acak. Selanjutnya itu ada array 2 dimensi. Nah, array 2 dimensi ini tuh melakukan penjumlahan 2 matriks 2x2 yang dimana di sini menggunakan array 2 dimensi. Yang pertama tuh di sini ini adalah matriks pertama yang dengan ukuran 2x2 dan ini matriks kedua dan ini hasil dari penjumlahan A dan B. Nah, selanjutnya tuh di sini ada looping ya untuk meminta pengguna memasukkan elemen-elemen matriks A satu persatu. Yang ini deh. Selanjutnya ada inputan elemen. Nah, sama seperti matriks A, pengguna juga diminta untuk mengisi elemen-elemen matriks B. Oke, jadi ini sama yang membedakan ini untuk yang A dan yang ini untuk yang B. Lalu selanjutnya di sini ada penjumlahan matriksnya ya. Nah, dan masih menggunakan looping for. Ini tuh untuk menjumlahkan setiap elemen matriks A dengan matriks B. Lalu hasilnya disimpan di matriks C. Nah, yang terakhir tuh ada menampilkan hasil penjumlahan. Nah, yang ini nih. Menampilkan hasil penjumlahan. Ya, dengan menggunakan looping for juga ya, ini menampilkan hasil penjumlahan dari matriks bentuk tabel 2x2. Nah, langsung saja kita contohkan ya. Nah, yang pertama kita memasukkan elemen matriks A nya ya. Nah, kita masukin saja sebagai contoh 6 3 7 8. Nah, yang pertama di sini kita diminta untuk memasukkan elemen matriks A ya. Kita masukkan 3, 2, 4 dan 5. Lalu selanjutnya tuh di sini ada inputan yang meminta untuk memasukkan elemen matriks B. Nah, selanjutnya maka setelah inputan A dan B itu selesai diinput, maka hasil penjumlahan matriks tersebut akan muncul, yang dimana hasilnya adalah 9, 11, 5, 13. Jadi seperti itu contoh array 2 dimensi. Nah, jadi segini saja penjelasan tentang array yang dapat saya jelaskan.
pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.